Sang Merah Putih. Hormat. Kas. Selamat datang warga terbaik Indonesia, tetap semangat untuk kita semua. Luar biasa negara kita. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan mulai dengan yel-yel terlebih dahulu. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Hi-ha, hi-ha, hi-ha. Oke, kita akan masuk pada kewarganegaraan. Kewarganegaraan itu adalah bagian dari sebuah warga negara. Nah, warga negara itu sendiri yang akan membangun negara, yang akan memberikan penerus-penerus yang bisa membuat negara menjadi lebih hebat, lebih keren, dan lebih daripada sebelumnya. Oke, sebelum itu, mari kita lihat dulu bagian dari negara atau warga negara itu sendiri siapa sih? Anak. Anak adalah penerus bangsa. Anak yang suka bermain, tidak selalu pada 17 Agustus, tapi anak yang juga selalu ceria, berusaha belajar hal baru, mengenal budaya dan adat yang ada di Indonesia. Dan mereka juga semangat ketika bersekolah, mencari ilmu, mengenal satu sama lain dengan teman-temannya. Dan selalu belajar bagaimana cara menghormati hasil dari para pejuang-pejuang Indonesia dengan cara hormat di depan sang bendera merah putih. Kemudian setelah anak tumbuh dewasa menjadi seorang pemuda yang patuh kepada orang tua, menjadi anak yang soleh-soleha, berusaha belajar, beribadah, berolahraga dan mengikuti acara yang membuat mereka untuk terus bersemangat lebih mengenal Indonesia. Keluarga adalah hal yang terpenting dalam sebuah warga negara. Keluarga yang akan membangun anak dan pemuda. Keluarga tempat di mana anak, pemuda, dan kedua orang tua saling berdiskusi dan tempat ternyaman di dunia. Oke, setelah kita mengerti warga negara itu apa, sekarang kita akan beranjak pada negara. Negara itu adalah Indonesia itu sendiri, dan Indonesia terdiri dari banyak bagian, banyak provinsi, banyak kota, banyak desa. Ada Sumatera, ada Kalimantan,
ada Sulawesi, ada Jakarta, ada Pulau Jawa, ada Papua, ada NTT, ada NTB. Semua hal itu tempat tinggal para warga negara Indonesia, di mana warga negara Indonesia harus saling membantu satu sama lain. Dan kewarganegaraan itu adalah aku, kamu, dan kita. Kewarganegaraan didukung oleh 4 pilar negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara, dasar negara, dan kepribadian bangsa Indonesia. Dan semua apa yang dibangun oleh negara kita didasari oleh Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada pilar kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Hukum dan aturan dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pilar ketiga yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, di mana seorang warga negara harus mendukung apa yang telah dimiliki oleh negara kita. Kemudian keberagaman dan perbedaan harus kita rangkul bersama itu sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Setelah kita mengetahui kewarganegaraan dan 4 pilar negara Indonesia, kita akan melihat perilaku dan kegiatan warga negara. Di sini kami sudah menemukan beberapa video terkait warga negara yang baik. Pada video ini kita akan belajar bagaimana seorang pemuda yang berjuang meyakinkan warga untuk mengikuti pemilu. Ada warga yang tidak ingin mengikuti pemilu karena tidak suka dengan kandidatnya. Tapi tidak sepatutnya seorang warga tidak memilih satu pun kandidat yang sudah ditentukan. Meskipun tidak suka, berusaha untuk mencari tahu informasi terkait para kandidat untuk bisa mengetahui para kandidat tersebut bisa mewakili suara warga. Maka dari itu kita akan menyimak cuplikan-cuplikan dari video yang telah kami temukan di YouTube. Jika teman-teman ingin melihat lebih lanjut, silakan melihat link yang ada di pojok. Ternyata begitu tahu enam bilang ternyata memilih sesuatu yang istimewa dan uang. Ini pertama kali ku memilih. Semoga yang kucoblos bisa membawa Luhut Timur lebih sejahtera. Dan siapapun yang terpilih bisa amanah dan mensejahterakan orang banyak. Nah, bagaimana rasanya sudah mencoblos? Anu enak bah, pas masuk jumba kak, tapi pas keluar, lega paling rasanya. Komentung itu bulbul, jangan mentom pikiranmu. Ternyata jadi warga yang baik itu susah juga le. Tapi untung ada yang ingatkan ki. Nanti lagi dilanjut Ada video yang kedua yang sudah kami temukan ada hubungannya dengan persaudaraan, yaitu di mana sebuah desa memiliki 3 agama dan 1 budaya. Di mana di desa ini ada sebuah grup yang menunjukkan bahwa warga negara kita sudah melek dengan teknologi, menggunakan WhatsApp sebagai media untuk berkomunikasi dengan warga, yaitu persaudaraan. Atau orang-orang tua tuh lu hanya bilang begini gitu, lu saudara. Kata lu saudara berarti dengan siapa saja ya kami bersaudara. Maka
cara kami juga menularkan kepada yang lain atau generasi penerus atau mungkin kepada anak-anak kami sendiri, ya sudah, itu adalah saudaramu. Kami punya grup yang namanya ada Persaudaraan Kampung Sawah. Soal politik tidak dibahas di situ, soal agama tidak dibahas di situ, soal ras tidak dibahas di situ. Yang dibahas di situ adalah soal persaudaraan. Teman-teman ingin melihat lebih lanjut, silakan melihat link yang ada di pojok kiri bawah. Berikutnya ada video lain yang masih berhubungan dengan 3 agama 1 budaya, di mana adat atau budaya yang sudah mengembangkan dimiliki oleh negara, tradisi atau budaya yang ada adat di atau Kampung budaya yang Sawah sudah secara dibangun khusus oleh warga mengembangkan sebelumnya tradisi Betawi patut di sini yang dilestarikan. ada, maka di Salah sini pun satunya juga adalah kita mau melibatkan anak-anak itu muda. Pencaksilat Mereka juga asli mengembangkan Betawi, budaya-budaya yang di mana ada, di video baik ini tarian, para gitu ya, pemuda atau yang ataupun sudah musik, mahir musik dalam yang ada di sini, pencaksilat ataupun juga kerjasama asli yang Betawi lain ini yang bisa saling membuat mereka juga mengajak semakin anak muda menyadari untuk kalau mereka itu belajar, harus bersosialisasi dibandingkan dengan harus yang bermain lain di game sini. dengan Budaya menggunakan menjadi smart. pintu Mari masuk kita lihat kita video ini. untuk kita tetap menghargai satu dengan yang lain. Anak-anak sekarang pasti lebih banyak mainnya di game. Terus buat belajar budaya itu susah. Nah itu PR kita juga. Nah itu sendiri saya nggak bisa sendiri. Nah itu peranan dari orang-orang tua kita teratas. Kasarnya kalau misalnya ada orang tuanya, ya ayo diajarkan juga budayanya. Dikenalkan juga. Budaya itu harus dari naluri, dari hati kita. Oke, di sini ada video yang lain lagi yang lebih menunjukkan toleransi antar agama Pancasila, di mana satu desa, 4 agama dan kepercayaan. Warga di sini saling mendukung satu sama lain dan terciptalah ukhuwah insaniyah yang akan dijelaskan lebih lanjut pada video ini. Desa Pancasila. Selamat datang di Desa Pancasila. Saya mau mengajak Anda berjalan-jalan di desa ini, merasakan langsung dan nyata Pancasila hidup di tengah-tengah masyarakat desa ini. Desa ini bernama Desa Sukoreno. Disebut Desa Pancasila karena toleransi dan gotong royong antar umat beragama adalah realitas keseharian warga desa tersebut. Nah, kalau disebut Desa Pancasila itu gimana ceritanya, Pak Said? Desa Pancasila itu karena apa ya? Di sini keberagaman agama yang ada di Sukorno dan kami hidup berdampingan tanpa ada konflik, ya. Tanpa ada konflik, jadi kita nggak membedakan itu agama ini agama tidak, tapi urusan agama urusan masing-masing, tapi urusan dunia mari kita bekerja sama. Ustadz Yusuf Mansur sama tokoh Kristen dan Hindu. Dalam soal kebenaran, mereka masing-masing. Saat malam Jumat saya ke sana, saya melihat bagaimana orang tua dan anak-anak muslim sholat dan mengaji bersama. Pak Sunyoto yang merupakan penghayat Sabta Dharma, saat saya temui, baru pulang dari sanggar di mana setiap malam Jumat melakukan ritual sujud bersama penghayat lainnya. Dengan asli asli Sukorno. Adapun dalam kebaikan, mereka bersama-sama, saling bekerja sama satu sama lain. Misalnya, mereka bekerja sama dalam membangun infrastruktur desanya. Ini adalah pengadaan lampu jalan. Pengadaan lampu jalan itu murni swadaya masyarakat tanpa bantuan dari pemerintah desa maupun yang lainnya. Itu murni swadaya masyarakat, muslim, non muslim, pokoknya yang kelewatan lampu di depan rumahnya, mereka ikut berswadaya bergotong royong untuk mengadakan lampu jalan, dan terwujud sekarang ini kan. Iya, terang banget iya, jalan kemana-mana. Di pelosok Sukorno ini hampir ya
bisa dibilang 99%. Saya sebagai seorang muslim dididik oleh Al-Quran dan Nabi Muhammad bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta alam. Mencintai bukan hanya sesama muslim, tapi siapa saja, apapun agama atau kepercayaannya. Saya diperintahkan berbuat baik pada siapa saja, bukan hanya muslim. Bahkan saya diperintahkan untuk bekerja sama dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Adapun dalam kebenaran, urusan masing-masing. Karena tak ada paksaan dalam agama. Saya sebagai orang Indonesia dididik oleh founding fathers bangsa ini bahwa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan saya dididik bahwa siapa yang bukan saudaramu dalam agama, maka ia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Sehingga identitas saya adalah umat muslim yang wajib merasa bersaudara dengan sesama muslim, atau yang kemudian disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Sebagai warga negara Indonesia, kemudian identitas saya adalah warga Indonesia yang wajib merasa bersaudara dengan sesama warga Indonesia yang lain, atau ukhuwah watoniyah. Dan identitas saya juga sebagai manusia yang wajib merasa bersaudara dengan sesama manusia lain, meski beda agama atau bangsa, yang kemudian disebut dengan ukhuwah insaniyah. Saya pulang sekitar jam 10 malam. Udara dingin sekali. Embun menghiasi kaca mobil saya. Namun ada kehangatan di hati setelah merasakan langsung toleransi di Desa Sukarno. Desa ini bukan utamanya terang karena cahaya lampu hasil swadaya masyarakatnya, tapi cahaya hati warganya yang saling bersama dalam keragaman. Saya bermimpi, suatu hari saya tak perlu ke Desa Sukarno untuk merasakan pengalaman langsung Pancasila, tapi ke desa manapun saya berkunjung di Indonesia, saya merasakan Pancasila, merasakan toleransi. Insya Allah. Oke, kita akan lanjut pada bagaimana sih kita mengenal warga negara yang kurang baik itu. Mungkin pada warga negara atau warga masih perlu mengenal lebih terkait perilaku warga yang lain sehingga bisa membawa diri menjadi lebih baik. Oke, yang mungkin teman-teman sering temui yaitu pelanggaran lalu lintas, dan tren ini terus bertambah. Terhitung pada Rabu 8 Desember 2021 jawapos.com, di mana pelanggaran lalu lintas terus naik tajam. Selain itu juga ketika kita mengendarai motor, kita sering lupa menggunakan helm dan tidak membawa STNK ataupun SIM, sehingga kita akan terkena tilang. Dan ini terus berulang puluhan tahun. Selain itu juga hal yang lebih terparah lagi yaitu banyak orang mengendarai sepeda motor berhenti di atas zebra cross ataupun malah setelah zebra cross. Mungkin harapan mereka jika berdiri setelah zebra cross lebih cepat dan lebih sampai tujuan. Dan hal ini bisa membahayakan apabila terjadi pada perempatan atau pertigaan di mana ada sepeda motor atau kendaraan lain sedang melaju, menyenggol ataupun menabrak kendaraan tersebut. Selain itu juga hal yang perlu kita waspadai yaitu pencemaran limbah rumah tangga. Hal ini pun akan selalu terjadi apabila apa yang kita buang dari rumah langsung ditaruh pada waduk ataupun ke laut, dan itu bisa merusak ekosistem laut. Dan yang biasanya terjadi oleh para muda kita yaitu mengeluarkan apa yang mereka pikirkan, apa yang ingin mereka sampaikan melalui tembok. Dan seharusnya ketika mereka bersekolah harusnya menulis di kertas dan mepresentasikannya di kelas ataupun berdiskusi dengan guru. Kan seperti ini caranya.
Mari kita lihat reaksi warga terkait perilaku-perilaku warga yang baik dan tidak baik. Nah, di sini kita akan membahas reaksi warga yang tidak baik. Mari kita lihat video sebagai berikut. Nah, ini menerobos lampu merah itu mengakibatkan orang lain, merugikan orang lain. Nah, terus nggak pakai helm itu juga merugikan orang lain. Sebetulnya jadi warga negara Indonesia harus mematuhi peraturan. Sebetulnya begitu. Ya itu nggak boleh dicontoh, nanti akibatnya kan bisa jadi kecelakaan. Terus ada benar. Ya selain merugikan orang lain, selain merugikan orang, astagfirullahaladzim, selain merugikan diri sendiri, dan juga bisa merugikan orang lain. Jadi gimana Mas pendapatnya? Ya tanggapannya ya kalau itu ya bisa merugikan ya Mbak. Kalau nggak pakai helm, terus apalagi kalau kayak tadi itu gonceng-goncengan sampai 3. Ya harusnya pakai helm memang. Nanti kalau misalkan kecelakaan kan apa ya, resikonya kan lebih besar Mbak. Kalau nggak pakai helm. Saya Mbak. Iya. Pendapat saya itu bagus Mbak. Soalnya kan kalau nggak pakai helm di jalan raya kan bisa menyebabkan kecelakaan yang pertama. Terus kan bisa ditilang. Terus keamanan pakai helm itu penting juga. Terus kalau pakai helm kan bisa, maksudnya kan kalau kemana-mana kan aman kan. Kalau nggak pakai helm kan pasti di dalam hati nanti kalau ada gini-gini kan malah nggak kepikiran. Terus kalau menurutku sih di Surabaya emang kurang untuk peraturan memakai helm kayak gitu. Iya, kalau di Madiun, di kota lain itu pasti yang pertama pakai helm. Jadi kalau Mbak bikin video itu sangat bagus, menurut saya bagus sekali. Terima kasih. Iya, sama-sama. Boleh bicara Mas ya? Ya nggak boleh mentaati peraturan lalu lintas, bisa bahaya, nanti rawan kecelakaan. Ya wis itu aja Mbak. Oh ya, makasih. Oke, setelah kita melihat video warga negara yang baik dan kurang baik, kita akan mendiskusikan perilaku dan kegiatan warga negara Indonesia. Sudah ada undang-undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan. Dan ternyata pun juga tidak semua warga kita mengetahui undang-undang tersebut. Padahal jika kita melihat atau kembali mengetahui bahwa dulu ada buku undang-undang yang sering kita temukan di jalanan dan mungkin kita bisa tahu undang-undang yang sudah keluar. Nah, sekarang pun lebih mudah. Karena apa? Karena bisa kita akses melalui internet. Cukup dengan menulis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
Cukup kita menulis dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, maka akan terlihat di internet. Dan kita bisa membaca dan kemudian memahami isi dari undang-undang tersebut. Nah, selain itu juga negara, pemerintah sudah membuat langkah pencegahan supaya warga negara kita tidak melakukan pelanggaran secara berjamaah. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, maka diperlukan tilang elektronika, di mana kita bisa mengetahui melalui CCTV, kemudian para dinas perhubungan bisa melihat para warganya tidak menggunakan atribut lengkap seperti helm, kemudian tidak sesuai pada posisinya, dan bisa diberikan peringatan sebelum terkena tilang elektronik. Jika pengendara tidak mengindahkan apa yang sudah diberikan peringatan melalui CCTV dan mic, maka secara tidak sengaja, maka para warga akan menerima surat cinta di mana isinya adalah sanksi yang harus mereka warga akan memperoleh surat cinta yang dimana isinya adalah denda yang harus dibayar karena telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Nah, selain itu juga ternyata limbah rumah tangga itu bisa diolah menjadi air yang bisa diminum kembali atau digunakan ulang. Maka diperlukan sebuah tempat yang bisa digunakan untuk mengolah. Dan warga ini sudah melakukan riset selama kurang lebih 2 tahun. Mungkin ini bisa menjadi contoh untuk wilayah lain untuk bisa menerapkan wadah pengelola limbah untuk rumah tangga. Coretan atau lukisan yang lebih layak untuk dilihat oleh orang. Jadi tembok yang polos lebih terlihat indah atau kreatif. Dan ini bisa sebagai hiasan sebuah kota, sebuah desa yang menjadi lebih menarik untuk didatangi oleh orang sekitar ataupun wisatawan. Oke, secara garis besar, kewarganegaraan kita telah beranjak menjadi digital, di mana KTP menjadi iktp, kita sudah terbiasa mengirim makanan ke rumah teman, keluarga, ataupun calon istri. Kemudian kita juga sudah terbiasa dengan mencari informasi melalui internet. Dan kita juga sering menggunakan sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube untuk menyuarakan apa yang ingin kita berikan melalui internet. Dan pemerintah pun sesuai Perpres 95/2018 tentang SPBE, di mana pemerintah sedang merencanakan berbasis elektronika. Jadi pemerintah bisa memberikan pelayanan melalui sistem, dan sistem juga akan terhubung dengan internet. Seperti tadi, tilang elektronika, pembayaran pajak melalui internet, pembuatan KTP melalui internet, dan semua berbasis digital. Dan ini mendukung juga teknologi industri 4.0 atau revolusi industri 4.0 dan society 5.0, di mana warga kita sudah mulai terbiasa dengan penggunaan internet di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada contoh lain, yaitu penggunaan media sosial untuk media demokrasi. Di sini ada contoh media sosial digunakan sebagai demokrasi digital, di mana warga bisa berbicara apa yang mereka pikirkan melalui Twitter, Facebook, Instagram, atau media lain yang bisa digunakan sehingga warga lain bisa mendengar.
pemerintah bisa mendengar, presiden bisa melihat dan menindaklanjuti status orang tersebut atau pos orang tersebut. Selain itu juga mahasiswa, jika kita lihat tempo lalu, mahasiswa akan bertemu di kampus ataupun akan menggedor kamar teman kosannya untuk demo. Nah, sekarang pun tidak perlu. Mahasiswa bisa membuat status, mahasiswa bisa membuat poster, kemudian dibagikan ke sosial media ataupun video ke media, sehingga mahasiswa lain yang terbiasa membuka sosial media setiap menitnya akan terpana, akan takjub dengan post tersebut, di mana post tersebut akan mengajak mahasiswa lain untuk bersuara, untuk turun ke lapangan, untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Salah satu contohnya itu penjara koruptor lebih mewah daripada kos gua. Ini adalah contoh demo mahasiswa berbasis media sosial. Dan mungkin ini akan terus terjadi, dan ini juga akan dipengaruhi oleh kondisi yang ada di negara kita, negara Indonesia. Oke, cukup sekian pada video ini. Semoga video kewarganegaraan berbasis digital ini bisa memberikan nuansa baru dalam pembelajaran kewarganegaraan melalui video online, yaitu melalui YouTube. Di sini kami AMF Edukasi didukung oleh mahasiswa WINSA, yaitu Mas Abi, Mbak Lisa, Mbak Sofi, Mas Farhan, Mbak Warda, Mbak Tabita, Mbak Tasya, Mbak Sandra, Mbak Nilam, dan Mas Raffi yang sudah meluangkan waktunya merekam kegiatan warga dan berdiskusi dan bereaksi dengan warga terkait video yang sudah direkam sebelumnya. Terima kasih pada warga Surabaya dan Sidoarjo dan mahasiswa semester 1 mata kuliah kewargaan FESA WINSA. Sampai ketemu di video selanjutnya.